pemirsa, apa kabar Anda? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Baik bagi Anda yang sedang menjalani work from home atau Anda yang tetap harus bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk gunakan masker. Program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Untuk mengurangi mobilitas dan menekan laju kasus positif COVID-19 selama masa PPKM darurat, Masjid Raden Patah UB meniadakan pelaksanaan sholat Jumat pada tanggal 9 Juli dan 16 Juli 2021. MRP UB telah mengeluarkan surat edaran kepada jamaah yang berdasarkan pada Instruksi Mendak RI nomor 15 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali. Surat edaran Menteri Agama RI nomor 17 tahun 2021 tentang peniadaan sementara peribadatan di tempat ibadah di wilayah PPKM darurat dan Instruksi Rektor Universitas Brawijaya nomor 6295 tahun 2021 tentang kegiatan perkantoran dalam masa PPKM darurat. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk dukungan Masjid Raden Patah UB terhadap pelaksanaan PPKM darurat dan upaya bersama menekan laju angka penyebaran COVID-19. Kami dari Dewan Pengurus Takmir Masjid Raden Patah Universitas Brawijaya perlu kami sampaikan bahwa untuk pelaksanaan ibadah sholat Jumat di masa pemberlakuan PPKM darurat, yaitu pada tanggal 3 sampai tanggal 20, untuk pelaksanaan sholat Jumat kami tiadakan dulu sementara, ya. Berarti pada tanggal Jumat tanggal 9 Juli ini dan tanggal 16 Juli yang akan datang, 2 kali sholat Jumat sementara kita tiadakan dulu. Semua ini semata-mata lil maslahatil ummah, jadi untuk kebaikan umat, ya, untuk kemaslahatan umat, karena fungsi takmir adalah bukan hanya dalam bidang peribadatan ansih, ya, tapi juga kita perlu memberikan kebaikan, kenyamanan, pelayanan kepada jamaah. Salah satunya adalah melalui aspek kesehatan. Tentunya keputusan ini merupakan hasil dari koordinasi dari arahan dari Bapak Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Nufil Hanani, kemudian juga arahan dari Bapak Ketua Takmir Masjid Raden Patah, yaitu Bapak Profesor Dr. Unti Ludikdo, sehingga kemudian kami harus mengambil kebijakan untuk peniadaan sholat Jumat selama pemberlakuan PPKM darurat berlaku. Dan juga kami juga mendapat arahan masukan dari tim Satgas Covid UB dengan melihat situasi dan kondisi yang akhir-akhir ini banyak lonjakan kasus terjadi di negara kita, di wilayah kita, wabil khusus di UB sendiri. Oleh karena itu sudah sepatutnya kami kemudian mengambil kebijakan untuk tidak meniadakan sholat Jumat selama pemberlakuan PPKM darurat. Kemudian untuk pelaksanaan sholat 5 waktu di masa pemberlakuan PPKM darurat ini, Masjid Raden Patah tetap mengadakan ibadah sholat 5 waktu, namun masjid hanya akan kita buka pada saat jam waktu sholat, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Setelah itu kemudian kita tutup kembali setelah selesai sholat jamaah, dan nanti pada waktu-waktu sholat akan kita buka kembali. Oleh karena itu jamaah yang ingin melaksanakan sholat 5 waktu tetap masih bisa dilaksanakan di Masjid UB.
Beberapa hari terakhir, udara di wilayah Jawa Timur terasa lebih dingin, terutama saat malam tiba. Mayoritas masyarakat menghubungkan kondisi ini dengan fenomena aphelion, yaitu fenomena di mana bumi berada di titik terjauh dari matahari. Deputi Bidang Klimatologi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Herizal menyampaikan pada bulan Juli, wilayah Australia berada dalam periode musim dingin. Fenomena suhu udara dingin merupakan fenomena alamiah yang umum terjadi di bulan-bulan puncak musim kemarau Juli hingga September. Saat ini wilayah Pulau Jawa hingga NTT menuju periode puncak musim kemarau. Periode ini ditandai pergerakan angin dari arah timur yang berasal dari benua Australia atau dikenal dengan monsun dingin Australia. Di Jawa Timur, titik terdingin akan dirasakan di wilayah Tretes Pasuruan dengan suhu berkisar 14 hingga 21 derajat Celcius. Mengalami fenomena antariksa bernama aphelion pada tanggal 6 Juli tahun 2021. Tidak seperti kejadian astronomi sebelumnya, fenomena aphelion tidak bisa dilihat oleh masyarakat, tetapi masyarakat dapat merasakan dampaknya. Peneliti Pusat Sains dan Antariksa 8 Andi Pangerang menjelaskan, aphelion merupakan fenomena di mana posisi bumi berada pada titik terjauh dengan matahari. Hal ini dikarenakan orbit bumi tidak sepenuhnya lingkaran sempurna, tetapi berbentuk elips. Karena berbentuk elips, setiap tahunnya bumi berada pada jarak terdekat dengan matahari, yang disebut perihelion, yang terjadi setiap Januari, dan berada pada jarak terjauh dari matahari, yang disebut sebagai aphelion, yang terjadi setiap bulan Juli, ujar Andi saat dihubungi Kompas.com, Jumat, tanggal 2 Juli tahun 2020. Kasus positif COVID-19 sedang meningkat akhir-akhir ini. Peningkatan kasus juga berbanding lurus dengan hampir penuhnya sejumlah rumah sakit maupun fasilitas isolasi di Indonesia. Alhasil, tidak sedikit masyarakat yang terkonfirmasi positif COVID-19 harus melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Namun, apa yang harus dilakukan selama isolasi mandiri? Kita menggarisbawahi untuk pasien-pasien yang memiliki gejala ringan dan tanpa gejala. Yang mana kalau populasinya sejauh ini kita tahu ya penambahan kasusnya kan tiap hari sampai 30-an ribu. Nah, kalau saya kira memang perlu diperhatikan protokol isolasi ini di rumah karena kita pasti tahu kapasitas rumah sakit, kapasitas safe house itu tidak akan mencukupi. Jadi pertanyaan tentang tips bagaimana ketika isolasi di rumah, ini artinya yang pertama, kita harus menyiapkan dulu supporting system kita. Siapa itu ya? Misal kalau berkeluarga, berarti keluarga kita. Misal kalau teman-teman tuh masih kos, masih ngontrak bersama, ya teman-teman kos, teman-teman kontrakan, kemudian mungkin ibu kosnya gitu ya. Terus kalau misal tinggalnya di apartemen, ya berarti lingkungan apartemen. Jadi supporting system itu harus kita pendekatan dulu ya, kita siapkan dulu mental mereka untuk bisa siap gitu. Tidak hanya kita sendiri, tapi keluarga kita juga tetangga kita. Dan tidak kalah penting kalau di daerah Jawa, khususnya ya Jawa, itu kan ada sistem RT. Mungkin Indonesia seperti itu. Jadi RT, Satgas tingkat kelurahan itu adalah sektor yang perlu untuk kita ajak bersama menanggulanginya. Nah, kenapa sih gitu? Karena ketika kita isolasi mandiri, otomatis kita tidak bisa keluar rumah. Sedangkan kebutuhan seperti makan, gitu kan, bersih-bersih dan sebagainya, kita tuh butuh support. Nah, untuk bisa menjaga stabilitas keamanan, maka support itu perlu kita tingkatkan baik dari keluarga maupun dari tetangga. Nah, mungkin yang paling krusial, karena sekarang sudah banyak juga kluster keluarga. Kluster keluarga ini, terus bagaimana merawatnya, ketakutan untuk bisa tertular dan sebagainya, gitu ya. Ini memang benar, jadi setelah mendapatkan konfirmasi kalau positif COVID, maka keluarga juga harus kita swab, harus kita cek, jangan-jangan tanpa gejala tapi positif. Kalau misal berbeda status, yang satu itu konfirmasi, yang lainnya sehat, maka kita harus pisahkan yang sehat dan yang sakit. Yang sakit, kriterianya adalah tipsnya ya, bedakan kamar mandi, bedakan jalur keluar masuk,
bedakan juga tempat makan, alat makan, termasuk juga cucian baju itu terpisah dari yang sehat. Ini tips yang pertama. Jadi termasuk dari makan sampai bersih-bersih gitu ya, itu semua harus terkondisikan, dibedakan antara yang sehat dan yang sakit. Paling idealnya kita beda lantai gitu. Atau kalau misal rumahnya itu tidak tingkat, bisa jadi agak melebar gitu ya, kita split gitu. Jalur keluar masuknya dibedakan, yang sakit dengan yang sehat. Yang pertama. Kemudian yang kedua, tipsnya berikutnya adalah tenang aja gitu, nggak usah panik gitu. Kasih obat apa ya gitu kan, apalagi untuk yang gejalanya ringan gitu, nggak usah pakai antibiotik, pakai steroid atau obat-obatan yang sepertinya masih debatable, masih orang-orang tuh mesti mencari kebenarannya gitu kan. Nah oleh karena itu kalau saya sarankan sih ikuti petunjuk dokter, sehingga yang paling penting adalah setelah lapor Pak RT, laporlah juga ke puskesmas atau FKTP. Kalau FKTP itu apa sih? Fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kalau teman-teman mungkin tahu dokter keluarga ya, BPJS dan sebagainya, kita bisa hubungi gitu. Kenapa? Yang pertama kita perlu melapor. Data ini akan terpakai untuk surveillance gitu ya. Dan ketika kita bingung gitu ya harus ngapain, minum apa, kita konsultasi. Bisa lewat telekonsultasi by WA, SMS, telepon gitu. Karena memang sekarang kondisinya tidak memungkinkan untuk tatap muka secara langsung. Berbagai upaya pembatasan saat masa pandemi ini rupanya tidak bisa membatasi dosen Universitas Brawijaya untuk terus berkarya. Salah satunya adalah Muhammad Rosihan Hendrawan, dosen Prodi Ilmu Perpustakaan via UB. Bersama timnya, ia mengembangkan virtual reality untuk melestarikan warisan budaya. Sebagai upaya untuk melestarikan warisan budaya nasional, dosen program studi ilmu perpustakaan Muhammad Rosihan Hendrawan mengembangkan sebuah riset menggunakan teknologi virtual reality. Riset yang bertajuk Reviving Cultural Heritage Through Virtual Preservation in Institutional Memories ini mengambil objek riset Museum Brawijaya. Kami mengambil tema virtual reality ini karena awalnya berkembang dari games, kalau kita mau telisik ya. Jadi virtual reality ini booming dari game awalnya. Terus kemudian kami melihat di situ ada potensi. Jadi ada saudara virtual reality namanya augmented reality. Nah nanti kita jelaskan. Jadi virtual reality ini berawal dari teknologi games, awalnya untuk hiburan saja, tapi kami melihat di situ ada potensi bahwasanya karena dia mendukung dunia digital untuk membuat pengalaman pengguna atau user atau masyarakat untuk terlibat di dunia digital dan masuk di dunia digital untuk menggunakan teknologi. Kami melihat museum, salah satu lembaga dokumenter itu berpotensi untuk menggunakan ini sebagai preservasi dalam mengelola pengetahuan seperti itu. Kita milih Museum Brawijaya, itu museum militer Budinya, dan mereka sangat memiliki koleksi yang sangat unik, autentik dan tentu saja historis. Nah, tidak banyak masyarakat yang mungkin mengetahui bahwasanya Museum Brawijaya itu adalah museum militer yang dahulu kala ya itu merupakan museum Pangdam. Jadi Pangdam 5 Brawijaya, dan sejarahnya juga terkait dengan Universitas Brawijaya, di mana rektor Universitas Brawijaya dulu yang salah satu militer, beliau saya lupa namanya, meresmikan museum itu, dan koleksinya pun bukan hanya dari kolonial saja, tapi misalkan dari pemberontakan Permesta, kemudian pemberontakan di Papua, kemudian konflik di Aceh dan lain-lain seperti itu. Penelitian yang mengembangkan kolaborasi antara augmented reality dan virtual reality ini bertujuan untuk preservasi atau pelestarian budaya, sekaligus membuka akses masyarakat
agar dapat melihat koleksi dan informasi bersejarah di Museum Brawijaya. Riset ini akan dipublikasikan dalam International Book Chapter yang bertajuk Globalization of Cultural Heritage, Issues, Impact, and Challenges yang akan diterbitkan akhir tahun ini. Dinia Sari Dewi melaporkan. Fakultas Hukum UB kehilangan salah satu guru besar terbaiknya. Profesor Kafrawi meninggal dunia pada hari Rabu 7 Juli 2021. Rasa duka yang mendalam juga turut dirasakan oleh Dekan FHUB periode 2007 hingga 2010, Dr. Herman Suryo Kumoro. Usai melepas kepergian sang guru, Dr. Herman menyampaikan bahwa ia kehilangan sosok yang sudah dianggap seperti orang tua, guru, pembimbing, dan juga sahabat. Profesor Kafrawi ini saya kenal sejak saya masuk kuliah di Fakultas Hukum Brawijaya. Ketika itu beliau dalam proses pergantian jabatan dari dekan kepada penggantinya, yaitu almarhum Profesor Masur Effendi. Tapi kemudian ketika masa jabatan Profesor Masur Effendi selesai, kemudian digantikan oleh Pak Muhammad Idris. Kemudian dalam nggak sampai 2 tahun ada masalah yang kemudian beliau menjabat lagi. Jadi Profesor Kafrawi ini telah pernah menjabat sebagai dekan itu 2 kali, tapi tidak berurut-urutan gitu ya. Maksud saya 2 kali periode, 2 kali tapi terpotong, jadi terpotong. Sehingga saya terus terang aja ya banyak mengenal almarhum. Almarhum ini adalah sosok yang sangat disiplin, sangat tegas, sangat peduli dengan pendidikan, terutama pembentukan karakter ya. Nah, beliau ini almarhum ini kan ya termasuk pernah mengalami pendidikan di masa-masa awal revolusi ya, kemerdekaan. Jadi nuansa pendidikan di era Belanda itu masih ada. Jadi tingkat kedisiplinannya itu sangat tinggi. Yang kedua, tanggung jawab terhadap profesinya itu juga sangat tinggi. Jadi almarhum ini betul-betul all out ya untuk memberikan ilmunya itu kepada anak didiknya. Jadi sangat luar biasa. Masa PPKM darurat saat ini menjadi tantangan bagi para pengusaha untuk tetap bertahan. Salah satunya Ferry Angga Irawan, pengusaha konsultan riset dan statistik, alumni Fakultas MIPA Universitas Brawijaya. Berikut liputan selengkapnya. Perkenalkan, saya adalah Ferry Angga Irawan. Saya lulusan dari Brawijaya, jurusan Statistika tahun 2004. Inilah alumni statistik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya yang sukses dengan usaha konsultan di bidang riset dan analisis data FRI Statistik. Usahanya sudah dirintis sejak 2010 dan tetap eksis hingga saat ini. Pengalaman saya dalam memulai bisnis itu sebenarnya ketika masih kuliah ya. Berapa kali saya awal mula belajarnya adalah mulai dari saya mengelola lembaga bimbingan belajar. Di situ banyak mahasiswa yang biasanya punya ilmu tetapi
tinggal bagaimana menyalurkan. Banyak adik-adik SMA, SMP itu yang butuh dibimbing, karena dulu di Fakultas MIPA banyak teman-teman yang punya kemampuan fisika, kimia, matematika. Nah, akhirnya itu yang saya coba untuk rekrut dan berdayakan untuk ngajari adik-adik. Selepas dari situ saya juga pernah belajar jualan pada saat momentum ospek. Jadi jualan baju-baju atau celana atau seragam untuk mahasiswa yang ospek itu lumayan lama, sekitar 3 tahunan lah berjalan. Kemudian pernah juga pengalaman jualan di pasar minggu dan juga di Taman Pridan, jualan tas. Pernah juga pengalaman tidak laku kayak gitu. Sebelum lulus baru saya berwirausaha itu sesuai dengan keilmuan, yaitu di jurusan statistik. Saya buka lembaga statistik bersama teman-teman. Setelah lulus baru saya mengembangkan usaha sendiri dengan nama FNI Statistik. Mulai dari 2010 sampai sekarang sudah 11 tahun ini. Tahun 2016 saya berpartner dengan teman saya, sama-sama alumni dari Brawijaya juga, membuat usaha kuliner. Namanya Ayam Bawang Caper. Keuletan dan kerja keras Ferry dalam menjalankan usaha diuji di tengah pandemi COVID-19 yang mengguncang hampir seluruh sektor usaha nasional. Meski demikian, ia mampu mengolah strategi agar usahanya tetap berjalan. Pada saat kondisi pandemi, cukup berdampak pada usaha kuliner saya. Jadi di kuliner Ayam Bawang Caper sama di cheesecake Rival Zuha tadi, ternyata pembelian menurun drastis baik online maupun offline ya. Jadinya saya mencoba untuk bertahan dan membenahi, tapi tetap tidak bisa. Sampai batas tertentu akhirnya saya perlu fokus ke salah satu. Ketika saya kemarin sempat jalan mengelola 3 usaha, ternyata agak kewalahan. Akhirnya saya ketika sambil jalan ternyata ada satu usaha yang masih bisa bertahan, yaitu di usaha konsultan statistik ini, karena dia ini sifatnya bisa online dan bisa menjangkau lebih luas jangkauannya sampai se-Indonesia, bahkan beberapa klien dari luar negeri juga kita handle karena cukup melalui email saja ya. Jadi ini yang masih bisa bertahan. Sedangkan yang lainnya karena tidak memungkinkan, akhirnya agar saya lebih fokus, saya memilih untuk fokus di konsultan statistik ini. Ferry juga membagi beberapa masukan dan tips kepada para pengusaha yang saat ini sedang bertahan dalam kondisi pandemi yang serba tidak pasti. Jadi di masa pandemi ini banyak hal yang tidak bisa kita pastikan ya, sehingga kita sebagai seorang pengusaha itu perlu mencoba berbagai macam cara supaya bisa dipastikan mana nih beberapa, misalkan kalau jualan produk jangan hanya jual satu produk saja, jual beberapa macam produk, karena ini tidak bisa kita pastikan yang mana, maka kita lihat trennya yang bagus yang mana, dan itu yang akhirnya kita seriusi, kita fokuskan. Terkadang kalau kita fokus menaik ke salah satu tapi ternyata polanya ini tidak diketahui, biasanya butuh waktu yang lama dan tergantung kemampuan dananya, kuat enggaknya gitu untuk dalam melakukan perbaikan. Sebenarnya kalau tipsnya bertahan itu kan salah satunya adalah berapa kuat keuangannya untuk mampu membiayai bisnis tadi supaya bisa melewati masa krisis ya. Kalau kita sumber dayanya tidak besar atau hanya terbatas, maka yang perlu kita lakukan adalah dengan kolaborasi sebanyak mungkin. Jadi meminimalisir biaya-biaya tetap dan bagaimana tinggal fokus pada penjualan dulu. Jadi menemukan market yang tepat dulu. Baru setelah itu ketika polanya sudah ketemu, tinggal bagaimana meningkatkan tadi. Nah, di dalam bisnis mungkin pesan saya adalah pertama memetakan terkait siapa konsumennya, kemudian yang kedua siapa kompetitornya, yang ketiga apa yang kita akan jual. Jadi bisa memahami ketiga hal ini.
supaya bisa mengetahui irisannya. Jadi kita bisa memenangkan persaingan apabila bisa menemukan apa yang produk yang diinginkan sama customer, siapa customer kita, dan komputer kita itu menyediakan apa yang tidak bisa mereka sediakan tapi kita bisa sediakan. Nah, di situ kita bisa unggul dalam persaingan. Dinia dan Yordan melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari Senin sampai Jumat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.